rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Allah ta'ala awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu asyadda minhum quwwah wa atharul arda wa amaruha aksara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum. Kita udah masuk yaitu pada ayat yang ke-9. Ya, jadi masih baru kita. Ya, jadi surah Ar-Rum ya memasuki ayat yang ke-9. Jadi Allah berfirman, awalam yasiru fil ardi. Bukankah mereka sudah berjalan di permukaan bumi ini? Fayanzuru, maka mereka melihat kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, bagaimana kesudahan orang-orang yang hidup sebelum mereka, minal umami, dari umat-umat yang terdahulu, wahya ihlakuhum, dan mereka umat-umat yang terdahulu itu dihancurkan, dibinasakan mereka, bitakzibihim rusulahum, dengan sebab mereka mendustakan para rasul-rasulnya. Jadi ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Muhammad buat mereka orang-orang kafir yang ada di Mekah. Coba lihat tuh, ya mereka kan sudah bisa melihat sejarah. Bagaimana ketika mereka melihat sejarah umat-umat yang terdahulu, yaitu mereka banyak yang dihancurkan, banyak yang dibinasakan disebabkan mereka mendustakan para rasul-rasulnya. Di zaman Nabi Nuh mereka ditenggelamkan karena mereka tidak percaya dengan kerasulan Nabiullah Nuh alaihi salam. Belum lagi di zaman Nabi Soleh, Nabi Ayub, kemudian Nabi Ibrahim, bahkan sampai Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka banyak yang dihancurkan, mereka banyak yang dibinasakan disebabkan karena mereka mendustakan para rasul-rasulnya. Nah, makanya kita sering dikatakan oleh orang-orang bijak, ya pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Ya, makanya dalam Al-Qur'an, saudara, itu banyak ayat-ayat yang isinya sejarah. Jadi menceritakan bagaimana kehidupan umat-umat yang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan Allah ceritakan sejarah orang-orang dahulu itu banyak menjadi ibrah. Artinya ibrah itu menjadi pelajaran. Yang baik-baik dicontoh, yang tidak baik jangan dikerjakan. Nah, itu namanya ibrah, sebagai salah satu pelajaran buat kita. Jadi di dalam Al-Quran ada yang dicontohkan seperti bagaimana kehidupan Fir'aun, bagaimana kehidupan Qarun, Haman. Nah, itu diceritakan dalam Al-Quran. Banyak juga Allah ceritakan orang-orang yang baik seperti Luqman Al-Hakim. Nah, itu contoh yang baik. Ya, Zulkarnain, ya Ashabul Kahfi, ya 7 pemuda yang masuk dalam goa. Itu kan termasuk cerita-cerita hamba-hamba Allah yang baik, yang istiqomah di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah, yang akhir kehidupannya itu baik. Sampai-sampai seekor anjing pun itu dimasukkan ke dalam sorga oleh Allah karena mereka cinta dengan orang baik. Tuh, kalau model anjing aja cinta sama orang baik, itu sama Ashabul Kahfi, ya pemuda-pemuda yang begitu istiqomah mempertahankan keimanannya, itu anjingnya dimasukkan ke dalam sorga. Ya, nah itu.
Jadi ini semuanya ibrah, semuanya sebagai pelajaran. Makanya Allah bilang awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Jadi banyak umat-umat yang mereka itu ingkar kepada rasulnya, akhirnya mereka dihancurkan dan dibinasakan. Kanu asyadda minhum quwatan, adalah mereka itu lebih kuat dari mereka. Ya, jadi diceritakan tuh umat-umat yang terdahulu yang melawan Allah itu banyak yang lebih kuat kebanding daripada orang-orang kafir Mekah saat itu. Ya, jadi dibilang kanu adalah mereka. Siapa? Umat-umat yang terdahulu. Asyadda itu lebih kuat minhum dari mereka. Mereka siapa? Yaitu mereka umat ya yang ada di zaman Nabi pada saat itu, orang-orang kafir Mekah. Itu kuah. Ya, mereka lebih kuat seperti Ka'adin, Wasamuda, seperti kaum Ad, kaum Samud. Tuh, itu kaum Ad, kaum Samud termasuk orang-orang kuat. Ya, mereka itu. Wa atharul arda, dan mereka sudah mengolah yang namanya hasil bumi ini. Ya, mereka punya kekuatan, punya keahlian, punya keterampilan. Ya, itu kaum Ad, kaum Samud termasuk orang-orang yang terampil. Ya, yang punya keterampilan secara khusus sehingga mereka bisa mengolah ya bumi ini. Harrasuha wa qallabuha lizzar'i wal gharas. Mereka membajaknya, mereka yaitu mengolahnya hasil bumi ya bisa menjadi tanaman, ya pertanian dan yang lain-lain. Wa amaruha aksara mimma amaruha, bahkan mereka sudah mentakmirkan, meramaikan ya bumi ini lebih banyak dari apa yang mereka ya ramaikan dan makmurkannya. Ya, jadi ai kuffar Makkah, yaitu ya orang-orang Makkah. Jadi amaruha ya itu wawunya ya kembali kepada orang-orang Makkah. Jadi wa amaruha, mereka yaitu kaum-kaum yang sebelum ya Nabi Muhammad. Ya mimma amaruha, nah itu dari orang-orang kafir Mekah. Ya, jadi perbandingannya begitu. Mereka lebih kuat. Ya, mereka lebih banyak punya keahlian dulu ya dibanding dengan orang-orang kafir Mekah. Tapi mereka semuanya dihancurkan. Kenapa? Alasannya satu, karena mereka mendustakan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Waja'athum rusuluhum bil bayinati, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa bayinat. Bayinat di sini bil hujajiz zahirat, artinya alasan-alasan, dalil-dalil, hujjah-hujjah yang nyata. Jadi rasul ya Allah utus untuk ya menyebarkan dakwah, untuk mengajak bertauhid kepada Allah, kepada mereka, tapi ya dengan mukjizat, dengan dalil-dalil yang jelas. Tubil bayinat, ada yang dikasih kitab, ada yang diberikan suhuf. Nah, di samping itu lagi ajarannya diperkuat dengan mukjizat. Ya, makanya banyak tuh rasul-rasul yang Allah utus ya sesuai dengan masanya saat itu. Allah kasih mukjizatnya juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat itu. Ya, jadi kalau Nabi Muhammad kenapa mukjizatnya salah satunya ada Al-Qur'an? Karena memang kondisi saat itu ahli sastra semuanya. Mereka pandai ya berbicara dengan kata-kata yang indah, penuh dengan kesastraan. Sehingga salah satunya Allah kasih itu Al-Qur'an. Ya, sehingga Al-Qur'an isinya begitu ya penuh dengan kesusastraan. Ya, nah seperti itu. Kalau di Nabi Allah Musa banyak tukang sihir saat itu, sehingga Allah utus Nabi Musa dikasih tongkat, yang tongkat itu bisa berubah disesuaikan dengan kondisinya, dan salah satunya bisa mengalahkan tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Ya, nah itu jadi mukjizat itu kadang-kadang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
Kalau di zaman Nabi Isa alaihissalam, saat itu banyak para tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga kesehatan, para dokter yang hebat-hebat. Ya, Nabi Isa diberikan mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tuh, menghidupkan orang yang sudah mati. Dokter mana yang bisa? Nggak ada. Nah, itu Nabi Isa seperti itu. Orang yang buta bisa disembuhkan lagi. Ya, orang yang punya penyakit kulit, juzam, baros, itu bisa disehatkan kembali oleh Nabi Allah Isa alaihissalam dengan izin Allah. Nah, itu artinya Allah datangkan ya rasul-rasul kepada mereka bil bayinat. Nah, itu dengan mukjizat, dengan dalil-dalil yang jelas. Fama kanallahu liyazlimahum, maka Allah itu enggak pernah sekali-kali berbuat zalim kepada mereka. Tuh, jadi pamakana tuh kalau kita belajar ilmu nahwu tuh makananya adalah ya karena ya lamnya namanya lam juhud tuh. Makanallahu liyazlimahum. Ya, jadi lamnya lam zuhud karena diawali dengan makana. Jadi Allah tidaklah sekali-kali berbuat zolim, berbuat curang kepada mereka. Biihlakihim, dengan dihancurkannya mereka, bil ghairi jaromin, tanpa berbuat dosa. Tuh, jadi kadang-kadang kenapa mereka dihancurkan, dibinasakan, disiksa, yaitu karena dengan perbuatan dosa mereka. Mereka ingkar. Seperti zaman Nabi Allah Saleh, ya mereka minta supaya dari batu besar, ya itu umatnya Nabi Soleh minta sama Nabi Soleh, wahai Soleh, kalau kamu benar-benar sebagai seorang nabi, coba saya minta dari batu besar ini biar keluar seekor onta. Itu tantangannya begitu, saudara. Ya, lalu Nabi Allah Soleh itu berdoa kepada Allah, ya Allah bagaimana nih? Ya umat saya mintanya begitu. Kalau dia enggak dilulusin permintaannya, dia enggak akan beriman. Allah berdoa, ya Nabi Soleh berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah kabulkan. Dari batu besar itu pecah tuh Bapak Saudara. Ya, itu batu pecah, keluarlah seekor onta yang sangat besar. Tuh, jadi onta keluarnya dari batu besar. Ya, tapi setelah itu ya mereka banyak juga yang tidak beriman. Ya, ada yang beriman, ada yang kagak beriman. Bahkan yang lebih beraninya lagi, sudah tidak beriman, diganggu tuh onta Nabi Allah Soleh. Yang kata Nabi Soleh, tolong ini selama ya ada onta ini jangan sekali-kali kamu ganggu. Ternyata diganggu, dan bukan diganggu aja, disembelih tuh onta Nabi Soleh alaihissalam. Ya, nah inilah yang namanya mereka dihancurkan sama Allah ya karena dengan perbuatan dosanya. Allah enggak sekali-kali berbuat zalim, menganiaya mereka tanpa ya mereka melakukan kezoliman. Tuh, ini yang dikatakan fama kanallahu liyazlimahun. Jadi Allah tidak akan ya menzolimi mereka, ya dihancurkan mereka, disiksa mereka bighairi jaromin, tanpa dosa. Jadi apa yang mereka lakukan sudah keterlaluan. Ya, kalau ontaknya Nabi Soleh dibunuh, ya disembelih, itu kan namanya keterlaluan. Ya, jadi banyak lah umat-umat begitu modelnya. Nah, makanya Allah hancurkan mereka dengan sebab kezoliman dan perbuatan dosa mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi adalah mereka ya anfusahum, terhadap diri mereka, yazlimun, mereka berbuat zolim, bitakzibihim rusulahum, dengan sebab mendustakan terhadap rasul-rasul mereka. Summa kana akibatal ladzina asa'ussu'a, kemudian adalah kesudahan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Akibat ya orang-orang yang melakukan dosa, asa'u itu fi'il madi, domirnya hum. Ya asa'u, mereka melakukan dosa,
Dosa apa? As-su'ah, akan dosa yang besar. Ya, jadi maf'ul mutlak namanya. Ya, jadi as-su'ah kalimatnya apa? Ta'nisul aswa'i. Bentuk muannas dari lafaz aswa. Aswa muzakkar. Muannasnya su'a. Tuh begitu. Sama juga al-akbar. Al-akbar muzakkar. Muannasnya apa? Kubro. Tuh. Kubro muannas daripada akbar, ya. Asghar itu muzakkar. Muannasnya apa? Sugro. Nah, ini sama nih. Aswa itu muzakkar. Muannasnya as-su'a. Apa artinya as-su'a? Al-akbah. Tuh begitu bacanya. Jadi ya allazina asa'us su'ah. Ini as-su'a diartiin ta'nisul aswa'i. Artinya apa? Al-akbahu. Ya, al-akbah itu yang jelek. Jadi mereka melakukan perbuatan yang jelek, mereka melakukan perbuatan dosa yang dimaksud. Mereka melakukan perbuatan maksiat. Jadi Allah tidak mungkin mengazab mereka. Allah nggak mungkin menghancurkan mereka. Tetapi ya mereka itu dihancurkan dengan sebab kezaliman yang mereka lakukan, dengan sebab mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat besar. Ya, mereka nggak mau taubat. Nah itu ya, makanya mereka dihancurkan. Jadi khobaru kana i'rabnya lapas su'ah itu jadi khobar kana ala rafi akibah. Kalau diropakannya lapas akibah. Jadi boleh bacanya begini. Summa kana akibatul ladzina asa'us su'a. Nah itu akibat itu dibaca ropa. Jadi isim kana, as-su'a dibaca nasab. Jadi khobar kana. Atau balik, boleh juga. Wasmu kana ala nasbi akibah. Dan dia jadi isim kana. Berarti ya itu dinasabkan. Jadi bagaimana bacanya? Summa kana akibatu allazina asa'us su'ah boleh. Summa kana akibata allazina asa'u as-su'ah. Berarti as-su'ah jadi isim kana. Akibata jadi khobar. Khobarnya muqaddam namanya. Ya, jadi saudara boleh aja bacanya begitu, yang penting tahu ya kedudukannya, i'rabnya. Kalau ini kita bacanya summa kana akibatal ladzina asa'us su'a. Ya itu pakai akibatnya. Ya berarti as-su'ah jadi isim kana. Dia ropa tuh. Makanya al-akbahu artinya. As-su'ah maknanya al-akbahu. Tapi kalau sekarang kita mau jadiin khobar boleh. Berarti akibahnya diropain. Jadi begini bacanya. Summa kana akibatul ladzina. Tuh akibatu bacanya bukan akibata. Ya summa kana akibatul ladzina asa'us su'a. Nah as-su'a maknanya al-akbaha dinasabkan. Ya karena jadi khobar. Nah itu silahkan aja dah. Ya yang mana ya yang mau dibaca. Yang penting tahu ya maksud dan tujuannya. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan su'a itu apa? Jahannamu, yaitu neraka jahanam. Wa isa'atuhum, dan jeleknya mereka. Ya, jadi neraka jahanam yang dimaksud. Jadi mereka akibatnya nanti karena selalu melakukan dosa-dosa, melakukan kesalahan-kesalahan sampai mati dia tidak bertaubat, dia tidak kembali beriman kepada Allah. Nah akibatnya mereka dimasukkan ke dalam api neraka karena perbuatan tidak baiknya mereka. An aibian. Jadi an di sini ada ba yang dibuang huruf jarnya. Ya jadi bi'an kadzabu itu asalnya. Jadi ai-nya ai tafsiriyah. Jadi an ai bi'an kadzabu bi ayatillahi al-Qur'ani. Ya, jadi bahwasanya mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah Al-Qur'ani itu mereka mendustakan Al-Qur'an. Jadi kagak percaya dengan Al-Qur'an. Wa kanu biha yastahzi'un, dan ada mereka dengan sebab mendustakan ayat Al-Qur'an yastahzi'un. Mereka itu
merendahkan, mencaci, menghina dengan ya ayat-ayat Allah. Al-Quran dihina, dicaci maki. Ya itu seperti itu. Itu tanda orang kafir tuh. Kalau kita sebagai orang yang beriman, itu Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin. Ya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya karena petunjuk berarti Al-Quran itu selalu ada di depan. Ya selalu yang menuntun kita menjadi imam kita. Karena Al-Quran jadi imam berarti dia ada di depan. Tinggal kita ikutin aja. Karena imam kita Al-Quran nyuruh ke depan, ya nyuruh ke belakang, ya tinggal kita ikutin aja. Ke samping, ke kanan, ya itu kita ikutin. Karena Al-Quran adanya menjadi ya imam kita ada di depan. Ya beda dengan mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu yastahziun. Mereka merendahkan dan menghina Al-Quran. Ya makanya kita nih sebagai orang beriman harus takzim kepada Al-Quran. Nah salah satu bentuk takzimnya kepada Al-Quran itu apa? Ya dari mulai cara membacanya aja udah beda. Kita kalau baca Quran harus tartil, ya hudur, ya tadabbur. Itu kalau baca Quran. Ya itu begitu. Kemudian kalau bisa baca Quran dalam keadaan punya wudu, menghadap ke arah kiblat. Nah itu etikanya. Ya seperti itu. Kemudian kalau meletakkan Al-Quran itu saudara, itu mesti selalu adanya di atas. Itu selalu di atas. Kita kalau di rumah tuh ada buku. Tuh Al-Quran mesti ada di atasnya. Jangan Al-Quran ditumpuk dengan buku, ditumpuk dengan buku. Nggak boleh. Ya itu salah satu takzimnya. Jadi kalau kita punya buku di rumah, baju bakaan, apalah, buku-buku yang lain selain Al-Quran, boleh ditumpuk, tapi Al-Quran ada di atas yang paling tinggi. Itu salah satu takzimnya. Ya, jadi kita takzim kepada Al-Quran begitu. Dan kalau baca itu selalu ada di atas, jangan ditaruh di bawahnya. Ya, jangan. Makanya di kita ada lekar, ada meja. Tuh kita kalau Quran begitu. Makanya lu orang-orang tua kita kalau yang namanya tahlilan, ya dikeluarin bantal. Tuh bantal fungsinya bukan buat tidur, bukan. Ya, biar supaya itu Al-Quran ditaruh di atas situ. Terus surah-surah Yasin tuh Pak, walaupun kecil bentuknya majmu' syarif, nggak boleh taruh di sini aja, nggak boleh digelatekan begini, nggak boleh. Ditaruhnya di atas bantal. Tuh, itu namanya takzim kepada Al-Quran. Insya Allah kalau kita udah takzim kepada Al-Quran, nanti Al-Quran yang bisa memberikan syafaat, memberikan petunjuk. Itu begitu. Ya, Masya Allah Bapak Saudara, itu diceritakan. Misalnya, ya di dalam tafsir Ibnu Katsir aja, itu surah Tabarok. Surah Tabarok yang kita baca, itu nanti dia akan membela habis-habisan kepada kita. Kita yang membaca surah Tabarok tiap malam, nanti ketika meninggal dunia, ya seandainya malaikat Munkar Nakir mau menyiksa, itu nanti surah Tabarok protes. Dia muncul, wahai Munkar Nakir, jangan coba-coba kamu siksa orang ini. Terus kata Munkar Nakir, orang ini nggak baik, tugas saya akan memukulnya. Jangan, nggak boleh, saya protes. Emang kenapa? Karena saya ada di dalam hatinya. Tuh, orang ini tiap malam baca surah Tabarok. Ya, jadi kalau kamu menyakiti orang ini, sama aja kamu nyakitin saya. Kalau kamu mukul orang ini, sama aja kamu mukul saya. Itu kata Tabarok begitu Bapak Saudara. Habis-habisan tuh dia membela orang tersebut. Akhirnya diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Munkar Nakir, ya Allah, ini ada hamba-Mu yang akan saya siksa karena orang ini nggak baik. Ya, tapi surah Tabarok membelanya. Katanya Tabarok ada di dalam hatinya. Ketika saya mau pukul dia keluar, sama aja mukul saya. Ketika saya mau nyiksa dia keluar lagi, sama aja menyiksa saya. Ini namanya penghinaan kepada saya, penghinaan kepada Al-Quran. Ya, dan itu pun namanya penghinaan kepada Allah. Lalu apa jawaban Allah? Kata Allah, ya terserah Tabarok dah, ikutin aja. Tuh, akhirnya orang yang tiap malam baca surah Tabarok itu enggak akan disiksa di dalam kuburnya. Kenapa? Karena surah Tabarok membela habis-habisan kepada orang tersebut. Tuh, makanya kita harus takzim kepada Al-Quran. Kalau baca Quran itu benar, harus benar.
Kadang-kadang kita baca Quran sambil ngantuk, udah merem-merem. Jangan. Ya, kalau udah ngantuk tidur, jangan baca Quran. Nah, kalau seger silahkan baca Quran. Itu salah satu cara takzim. Nah, beda mereka orang-orang kafir itu yastahziun. Mereka itu merendahkan dan menghinakan Al-Quran. Tuh, sampai-sampai kita tuh mau baca Quran aja harus punya wudu. Itu kan takzimnya. Punya wudu, ya. Menyentuh Al-Quran, apalagi kalau membacanya kan sunnah tuh, ya etikanya. Kalau membaca Quran kagak wudu, boleh, pahalanya beda dengan orang yang punya wudu. Itu kata Ali, Sayyidina Ali tuh dalam kitabnya dijelaskan, kalau kita baca Quran gak punya wudu, dapat pahalanya 1 huruf cuma 10. Tapi kalau kita punya wudu 50, 1 huruf jadi 50 kebaikan. Kan beda banget itu, beda banget. Nah, kita dalam sholat itu kalau kita baca Quran, setiap huruf yang kita baca itu balasannya 100 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dalam kita posisi lagi sholat, itu 1 huruf bukan 10, bukan 50, tetapi 100 kebaikan. Makanya ganjaran pahala yang paling tinggi baca Quran di waktu sholat. Ya, itu pahala yang paling tinggi, baca Quran di waktu sholat. Karena 1 hurufnya ya dibalas dengan 100 kebaikan. Kalau di luar sholat punya wudu 50. Kalau nggak punya wudu, nah itu ya yang dikatakan 1 huruf dibalas dengan bi asyri hasanat, 10 kebaikan. Ya, begitulah makanya kita selalu takzim kepada Al-Quran, hudal lil muttaqin, karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allahu yabda'ul khalqa. Allah itu yang memulai menciptakan makhluknya. Yang dimaksud khalqa itu ay makhluk, masdar bimaknasmil maf'ul, gitu. Ini kan al-khalqa bentuknya masdar. Tapi yang dimaksud masdar yaitu isim maf'ul. Jadi Allah yang pertama kali menciptakan makhluk. Yang dimaksud manusia. Allah ciptakan manusia. Ya, ay yunsi'u khalqan nasi, artinya Allah mulai menciptakan manusia. Setelah Allah ciptakan manusia, ya summa yu'iduhu, kemudian Allah mengembalikannya lagi. Ay ya khalaqahum ba'da mautihim, Allah ciptakan mereka setelah kematian mereka. Ya, makanya tuh orang pertama kali hidupnya di alam rahim dulu. Habis di alam rahim, kemudian Allah ya hidupkan di dunia. Nah, habis di dunia Allah ya matikan, dia ada di alam barzah, di alam kubur. Habis di alam kubur Allah hidupkan kembali lagi, dibangkitkan. Nah, ini yang dikatakan summa yu'iduhu, kemudian Allah kembalikannya lagi. Ay khalaqahum ba'da mautihim, artinya Allah ciptakan mereka setelah kematian mereka. Walaupun mereka sudah menjadi tulang belulang, ya udah ribuan tahun, tetap itu nanti akan dikembalikan hidup secara sempurna. Makanya dalam satu hadis tuh Bapak Saudara, katanya manusia sehancur-hancurnya itu tulang atau pangkal ekornya itu tetap masih ada, nggak hancur. Dan itu yang menjadi cikal bakal dia akan disempurnakan lagi. Ya seperti itu. Ya, jadi summa yu'iduhu, kemudian Allah kembalikan lagi setelah mereka mati. Summa ilaihi turja'un, kemudian ya kamu semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu Allah kembalikan ya kita semuanya, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan bahwa betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai Allah ciptakan dari nama manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam. Kalau Nabi Adam langsung diciptakan dengan tangan Allah sendiri, dengan tanah. Ya, itu begitu. Nah, kemudian setelah itu Allah ciptakan Hawa. Hawa Allah ciptakan itu dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Nah, itulah cikal bakal manusia pertama begitu. Ya, Nabi Adam dengan Siti Hawa.
Nah setelah itu nanti prosesnya ya dengan air sperma, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging. Nah pada usia 120 hari disitulah Allah perintahkan kepada malaikat untuk dicatat. Ya pertama setelah ditiupkan ruhnya, habis ruhnya ditiupkan, ya udah ada kehidupan di situ di alam rahim. Baru ditulis rezekinya, ditulis ajalnya, ditulis dia itu orang sa'id atau orang yang syaqi, dia bahagia atau celaka. Nah itu semuanya ditentukan begitu. Nanti dihidup di dunia itu ajalnya ditentuin. Setelah dia meninggal dunia, ya berapa tahun pun di alam kubur nanti akan dibangkitkan kembali. Ya. Nah kemudian ya dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya. Yang terakhir baru diponis manusia parikon fil jannah wa parikon fis sa'ir. Satu kelompok nanti ada yang dimasukkan ke dalam sorga, dan satu kelompok ada lagi yang dimasukkan ke dalam neraka. Itulah tempat terakhir manusia. Ya, tempat peristirahatan yang terakhir manusia, sorga atau neraka. Jadi kalau kubur sering saya sampaikan bukan tempat yang terakhir. Ya, jadi kubur jangan bilang tempat peristirahatan yang terakhir, salah. Ya, jadi kalau kita bilang oh mari kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ya, di mana? Di kubur. Itu ucapan keliru. Ya, kubur itu bukan tempat peristirahatan yang terakhir. Tetapi ya hanya sementara. Kubur itu sebagai alam ya singgah saja, ya penunggu sampai hari dibangkitkan manusia. Nanti ada yang namanya yaumul ba'si. Setelah manusia dibangkitkan berarti dia dipindahin dari kubur, dipindahin lagi. Ya, nah itu. Sehingga yang namanya ya tempat peristirahatan yang terakhir itu surga atau neraka. Ada yang khalidina fiha, yang di sorga selama-lamanya. Kalau orang kafir di neraka khalidina fiha, selama-lamanya. Nah ini yang dikatakan apa? Allahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu summa ilaihi turja'un. Nah ini turja'un bil ya'i wa ta'i. Ada yang make ta boleh, summa ilaihi turja'un berarti domirnya antum. Ya, boleh juga pakai ya, summa ilaihi yurja'un. Yurja'un berarti domirnya hum. Itu sama aja. Ya, jadi summa ilaihi turja'un, kemudian kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Ada lagi summa ilaihi yurja'un, kemudian mereka semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Nah, itu boleh bil ya, boleh bitta. Nah, saya kira sampai sini Bapak Saudara, nanti baru kita lanjutkan dengan wa yauma taqumus saah, ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan, kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami aturkan kepada guru kita yang telah menyampaikan pelajaran-pelajarannya. Semoga apa yang telah disampaikan guru kita dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah sekalian, sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk yang bertugas malam Jumat yang akan datang, membawa acara Bapak Ahmad Juwaidi dan membawa acara selawat Bapak Haji Hasbiallah. Kepada yang bertugas dimohon untuk hadir di awal atau ikut berjamaah maghrib di Masjid Jamiah Tauhid. Selanjutnya ada laporan saat ini panitia Masjid Jamiah Tauhid kepada Ustaz
yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Abu Bakar Al-Ustaz Jainudin Al-Sanaikabda, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya sebagai ketua pelaksana kurban Masjid Jami Al-Tahiri tahun 1442 Hijriah akan melaporkan kegiatan kurban yang dilaksanakan di Masjid Jami Al-Tahiri.